Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari hukum bacaan mad yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan buku Tajwid Offline halaman 45. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Sekarang coba kita bahas, dimulai dari halaman 45, hukum bacaan mad. Mad itu artinya kita memanjangkan suatu huruf. Durasi mad itu ada 4 di dalam Al-Quran, ada 1 alif. Sama durasi dengan 2 harokat atau 2 ketukan, atau 2 alif sama dengan 4 harokat atau 4 ketukan. 2,5 alif sama dengan 5 harokat atau 5 ketukan. 3 alif sama dengan 6 harokat sama dengan 6 ketukan. Ini adalah durasi mad yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pembagian mad secara umum itu ada 2, ada mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i mad cabang, mad asli atau mad tabi'i adalah mad utama. Nah, jadi ini pembagian secara umum. Yang pertama kita lihat mad asli atau mad tabi'i. Apa ciri-cirinya? Fathah jumpa alif, kasroh jumpa ya sukun, dhamma jumpa waw sukun. Maka durasinya 2 harokat atau 2 ketukan. Fathah jumpa alif, kasroh berjumpa dengan ya sukun, dhamma berjumpa waw sukun. 2 ketukan. Fa ahyakum thumma yumitukum qulubihim. Kemudian yang fathah berdiri ini juga masuk kepada pembahasan mad asli atau mad tabi'i. Durasinya sama 2 harokat. Hum fiha khaliduna. Contoh berikutnya, wa qatilu fi sabilillahi wa kadzalika ja'alnakum. Jadi itu tadi pembahasan dari mad asli atau mad tabi'i. Sekarang mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang. Jadi cabang dari mad asli atau mad tabi'i. Secara umum pembagiannya ada 4. Ada mad yang mirip dan bagian dari mad asli. Ini kelompok mad far'i yang pertama. Kelompok yang kedua ada mad far'i yang terjadi karena ada mad berjumpa dengan hamzah. Yang ketiga, pembagian mad far'i berikutnya, mad berjumpa dengan sukun karena waqaf. Yang keempat, mad bertemu sukun asli. Maksudnya dia sudah sukun dari awal. Kalau sukun waqaf, dia menjadi sukun karena kita yang mematikan. Kita yang berhenti, sehingganya hurufnya dimatikan. Kalau sukun asli dari awal sudah sukun. Dan juga mad yang berjumpa tasydid. Coba kita perhatikan pembahasan yang 4 ini satu persatu. Yang pertama kita lihat pembagian mad far'i, yaitunya mad yang mirip dan bagian dari mad asli. Durasinya semuanya 2 harokat karena mirip dengan mad asli. Yang pertama namanya mad badal. Apa ciri-ciri mad badal? Yaitunya setiap hamzah yang kita panjangkan, yang fathah berdiri, yang kasroh berdiri, atau hamzah jumpa tanda-tanda mad, intinya hurufnya hamzah, 2 harokat. Man amana minhum ila fihim. Berikutnya ini hamzanya panjang. Jadi intinya mad badal ini adalah hamzah yang dibaca panjang. Wa udzu ba'dal imani.
Kemudian yang kedua ada namanya mad tamkin. Mad tamkin itu ya tasydid yang kasroh berjumpa ya sukun. Durasinya sama 2 harokat. Coba perhatikan contoh. Ini ya yang tasydid kasroh berjumpa ya sukun. Atau dia pakai kasroh berdiri. Ini juga masuk pada mad tamkin. La fi illiyina wa yaqtuluna nabiyina wa idza huyitum wal ummiyina. Kemudian yang ketiga namanya mad iwad, yaitunya mad yang terjadi karena kita berhenti pada fathatain. Panjangnya juga sama 2 harokat. Ini yang fathatain akan 1, panjang 2 ketukan. Sawaan, sawa'a, rahiman, rahima, tuan menjadi tua. Kemudian yang keempat mad tabi'i harfi. Artinya mad tabi'i dalam bentuk huruf-huruf potong atau huruf muqatta'ah. Panjangnya juga 2 harokat. Biasanya bentuknya ada pada awal surat seperti ini, fathah berdiri. Ini namanya adalah mad tabi'i harfi. Mad tabi'i dalam bentuk huruf potong. Cara bacanya diurai, panjangnya 2. Toha. Kemudian yang kelima, yang berikutnya menjadi bagian mad asli atau mad tabi'i adalah mad sila qasirah. Itu hal dhamir yang berharokat dhamma terbalik atau kasrah berdiri. Panjangnya juga sama 2 harokat saja. Kenapa dia dibaca panjang? Karena sebelumnya tidak ada yang sukun dan sesudahnya tidak ada huruf hamzah. Nah, jadi ingat saja bentuknya kalau seperti angka 6 dhamma terbalik atau kasrah berdiri, ini adalah mad sila qasirah, 2 harokat. Wa ummihi wa abihi fa anta lahu tasadda. Pembagian mad far'i yang kedua adalah mad yang berjumpa dengan hamzah. Nama yang pertama adalah mad sila tawilah. Jadi intinya mad ini terjadi karena berjumpa hamzah. Itu apabila ada hal dhamir berjumpa dengan hamzah. Yang ha yang dhamma terbalik tadi atau kasroh berdiri, biasanya dia ada pakai bendera berjumpa dengan hamzah. Ini namanya mad sila tawilah. Panjangnya ini sekarang berubah menjadi 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 5 harokat juga boleh. Namun lebih disarankan panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, karena nanti kalau pakai 2 harokat kaidahnya banyak. Jadi kita pilih saja dipanjangkan 4 atau 5 harokat kalau jumpa hamzah. Ingat kalau jumpa hamzah durasinya 4 atau 5. Ala ghaibihi ahada. Kita pilih 4. Ahdahu am taqulun. Sekarang yang kedua, mad yang berjumpa dengan hamzah namanya mad wajib muttasil. Itunya mad yang berjumpa dengan hamzah dalam satu kata. Bagaimana cara menentukan satu kata itu? Kemungkinan besar bentuk dari hamzahnya hamzah yang seperti ini, kepala huruf ain ini. Bentuk hamzah ini. Ini menandakan kemungkinan besar mereka adalah dalam satu kata. Jadi panjangnya sama dengan yang sebelumnya dengan mad sila tawilah, 4 atau 5 harokat. Kita pilih 4 harokat. Wa hadaiqa ghulba. Biasanya di sini ada pakai bendera di atasnya. Nah, ini hamzah yang seperti kepala huruf ain. Anja'ahul a'ma. Berikutnya yang ketiga, mad yang berjumpa dengan hamzah adalah mad jaiz munfasil. Ini adalah mad yang berjumpa dengan hamzah tapi tidak dalam satu kata. Kemungkinan hamzahnya hamzah yang lurus seperti alif. Panjangnya 4 atau 5 harokat juga. Coba lihat di sini contohnya, ada bendera berjumpa dengan hamzah yang lurus. Kemungkinan besar mereka tidak dalam satu kata yang sama. Panjang sama 4 atau 5. Kita pilih 4. Fala uqsimu bil khunnas wa ma ursilu. Kemudian mad far'i yang ketiga adalah mad yang berjumpa dengan sukun karena waqaf. Jadi sukunnya bukan asli, sukun karena kita berhenti. Yang pertama namanya mad lin. Apa itu mad lin? Yaitu apabila sifat lin berjumpa dengan sukun karena waqaf. Sifat lin itu kalau fathah jumpa waw sukun
atau fathah jumpa ya sukun. Nih. Fathah ya sukun, fathah waw sukun. Berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Hurufnya sebenarnya hidup, tapi karena kita berhenti dia menjadi mati. Coba perhatikan contoh. Perhatikan di sini. Bai, hadzal bai. Bai ini ba yang fathah jumpa ya, ini adalah sifat lin. Rai, ra yang fathah jumpa ya sukun, ini sifat lin. Khaw, sifat lin, fathah jumpa waw sukun. Nun yang fathah jumpa waw. Nau, ini juga sifat lin. Sifat lin ini berjumpa dengan huruf yang sebenarnya berharokat. Ada mun, ada fin, ada shin, ada ti. Tapi karena kita berwaqaf, hurufnya menjadi sukun. Sehingganya sifat lin tadi berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Jadi sukunnya bukan sukun asli, sukun karena waqaf. Maka ini yang bai ini yang merupakan sifat lin sekarang berubah menjadi mad lin. Panjangnya adalah 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Boleh pilih 2, 4 atau 6. Intinya dalam satu bacaan harus seimbang. Coba kita pilih 4. Hadzal bait Quraish min khawf wala naum. Perhatikan contoh berikutnya. Faqadih tadau. Ini cuman ada sifat lin, fathah jumpa waw. Sama dengan ini, fathah jumpa waw. Ini adalah sifat lin, bukan mad lin. Jadi dibaca pendek. Kalau sifat lin itu nggak boleh panjang. Satu ketukan saja. Faqadih tadau. Nah, jadi karena punya sifat lin saja, bukan mad lin, satu ketukan. Faqadih tadau. Jangan dibaca faqadih tadau. Salah. Ini cuma sifat lin, nggak ada sukunnya. Kalau sifat lin jumpa sukun baru mad lin. Ini nggak ada, cuma sifat lin saja. Faqadih tadau. Kemudian mad yang berjumpa dengan sukun karena waqaf. Yang kedua namanya mad arid lisukun. Artinya mad yang berjumpa sukun karena waqaf. Nah, kalau yang tadi sifat lin yang berjumpa sukun karena waqaf. Sekarang mad yang berjumpa sukun karena waqaf. Namanya mad arid lisukun. Panjangnya juga 2, 4 atau 6. Intinya seimbang. Kita pilih 4 harokat. Perhatikan contoh. So, fathah jumpa alif. Ini mad berjumpa dengan huruf yang hidup. Karena berhenti, ma-nya mati, mad jumpa sukun. Mad jumpa sukun, awalnya berharokat. Ini mad mu, mad asli berjumpa dengan sukun. Ini mad juga panjang berjumpa sukun. Ini namanya mad arid lisukun. Kita pilih 4 harokat. Wa aladul khisam ghafurur rahim la ta'lamun lakumul ayat. Berikutnya yang keempat pembagian dari mad far'i, yaitunya mad yang berjumpa dengan sukun asli atau tasydid. Ini sukunnya sudah dari awal, bukan kita buat-buat karena berwaqaf. Dari awal sudah sukun. Perhatikan yang pertama namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Mad yang berjumpa dengan sukun asli dalam huruf muqatta'ah. Panjangnya berapa? 6 harokat. Perhatikan contoh. Perhatikan ini adalah contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Mad yang berjumpa dengan sukun. Dari mana bisa kita ketahui? Diolah. Lam ini kalau diolah seperti ini bentuknya. Lam. Nah, la ini adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Yang kedua bernama mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau mukhaffaf harfi dalam bentuk huruf. Sekarang kalimi dalam bentuk kata. Panjangnya juga 6 harokat. Mad berjumpa sukun dalam bentuk kata. Biasanya hamzahnya seperti ini. Di atas huruf hamzah ada bendera, kemudian berjumpa dengan sukun. Hanya 2 dalam Quran, surah Yunus 51 dan 91. Al-ana al-ana. Ini adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Kemudian yang ketiga adalah mad lazim mustaqal harfi. Mad yang berjumpa dengan tasydid dalam susunan huruf muqatta'ah. Panjangnya juga 6 harakat atau 6 ketukan. Coba perhatikan contoh. Dia dalam bentuk huruf, maka diolah sebagaimana contoh mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi diolah. Kenapa ada tasydid? Karena ada idgham. Perhatikan, la ini adalah mad
berjumpa dengan sukun asli dalam bentuk huruf muqatta'ah. Tapi disambut lagi oleh huruf mim yang bertasydid, ada idgham. Maka mad disambut oleh tasydid jadinya, menjadi mad lazim mustaqal harfi. Panjang sama 6 harokat. Lam mim. Jadi yang mad lazim mustaqal harfi itu pada la ini. La disambut oleh tasydid pada huruf mim. Berikutnya yang keempat, mad mad yang berjumpa dengan sukun asli atau yang tasydid, namanya mad lazim mustaqal kalimi. Mad yang berjumpa dengan tasydid dalam bentuk kata. Tanda bendera berjumpa dengan tasydid. Panjangnya juga sama 6 harokat. Yang mad lazim itu dhad ini berjumpa tasydid pada lam. Ini hak dipanjangkan karena mad lazim mustaqal kalimi berjumpa dengan jim yang tasydid. Qul atuhajjunana fillah. Yang terakhir kita lihat namanya mad farqi. Ini adalah bagian yang terakhir, mad badal yang bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Ingat mad badal hamzah ini baca panjang, berjumpa dengan tasydid, ini mad farqi namanya. Dipanjangkan juga 6 harokat. Qul adzakaraini. Mad disambut oleh tasydid, namanya mad badal disambut oleh tasydid, mad farqi. Qul Allahu adzina lakum. Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pembagian mad secara umum yang ada di dalam Al-Quran. Mad itu kalau dibagi secara umum ada mad tabi'i atau mad asli, kemudian ada mad far'i, mad cabang. Mad cabang ini ada 4 pembagiannya. Ada mad yang merupakan bagian dari mad asli, yang kedua ada mad yang berjumpa hamzah, yang ketiga ada mad yang berjumpa dengan sukun karena waqaf, yang keempat mad yang berjumpa sukun asli dan berjumpa tasydid. Moga bisa dipahami ketika membaca buku Tajwid Offline ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.